Pamitan PJ Wali Kota serta pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. PJ Wali Kota dan Wali Kota terpilih hadiri panen jagung bersama Polres Madiun Kota. Lomba Kadarkum tingkat Kota Madiun tahun 2025. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Aulia Maulida, inilah Madiun This Week selengkapnya. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto berpamitan setelah masa tugasnya berakhir pada 20 Februari dan meninggalkan kesan mendalam terhadap Kota Madiun. Selama 9 bulan bertugas, PJ Wali Kota merasakan budaya kekeluargaan yang kuat serta dukungan luar biasa dari Forkopimda, OPD, dan masyarakat. Sementara itu, prosesi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun berlangsung di Jakarta pada Kamis 20 Februari. Ucapan selamat berupa tanaman berbuah mulai berdatangan di Balai Kota Madiun. Masa tugas PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto segera berakhir. Kepala Bekesbangpol Provinsi Jawa Timur itu pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur di pemerintah Kota Madiun atas semua pelayanan selagi bertugas di Kota Pendekar, khususnya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di Pemkot Madiun. Hal itu disampaikan PJ Wali Kota bersamaan dengan silaturahmi purna tugas PJ Wali Kota Madiun dengan Kepala Perangkat Daerah dan Dirut BUMD di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Minggu 16 Februari malam. PJ Wali Kota mengaku banyak pengalaman dan cerita selama bertugas, tentu juga diwarnai suka dan duka. Namun PJ Wali Kota mengaku banyak terbantu dalam menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan. Kepala OPD selalu sigap dan tanggap, termasuk dalam keamanan pelaksanaan pilkada lalu. Keamanan pilkada merupakan salah satu tanggung jawab PJ Wali Kota. PJ Wali Kota memang dekat dengan Kota Madiun. Seperti diketahui, PJ Wali Kota asli orang Kabupaten Madiun. Semasa kecil sudah sering ke Kota Madiun karena dekat. Selain itu juga pernah bertugas di Pakorwil Madiun. Karenanya begitu mendapatkan tugas di Kota Madiun, PJ Wali Kota cukup mudah menyesuaikan. PJ Wali Kota juga langsung tancap gas untuk memimpin Kota Pendekar. Terakhir, PJ Wali Kota juga menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa, PJ Wali Kota tentu memiliki kekurangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar apel besar pegawai di Stadion Widis Kota Madiun Senin 17 Februari 2025. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh ASN dan non-ASN Pemkot Madiun itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto memimpin apel sekaligus berpamitan kepada peserta apel. Selama 9 bulan bertugas di Kota Madiun, PJ Wali Kota mengaku terkesan. Itu karena iklim kinerja di Pemkot Madiun sudah terbangun dengan baik. Maka tak heran jika Kota Madiun berhasil meraih ratusan penghargaan selama 5 tahun terakhir. Apalagi selama kepemimpinan PJ Wali Kota, ada 142 penghargaan yang diraih Kota Madiun. PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa hal tersebut diperoleh atas kerja keras dan koordinasi baik antar OPD yang telah dibangun sejak pemerintahan sebelumnya. Tak hanya itu, dukungan juga diraih dari masyarakat Kota Madiun, sehingga tak heran jika pembangunan terus meningkat di Kota Pendekar. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap kedepannya Kota Madiun terus dapat memberikan gebrakan dengan capaian mengesankan, sehingga menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Mudah-mudahan kegiatan pamit ini juga nanti memberikan semangat dan dorongan kepada teman-teman semuanya untuk melaksanakan tugas di Kota Madiun semakin profesional, semakin baik, dan pada akhirnya nanti meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kota Madiun menyisakan kesan tersendiri bagi PJ Wali Kota Edi Supriyanto. Bagaimana tidak, Kota Pendekar meninggalkan banyak cerita dan histori bagi Kepala Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur itu. Masa tugas PJ Wali Kota memang segera berakhir. Setelah 20 Februari nanti, PJ Wali Kota bakal kembali bertugas sebagai Kepala Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur. Kesan luar biasa datang tidak hanya dari masyarakat Kota Madiun, namun juga para pejabatnya. PJ Wali Kota menyebut Forkopimda hingga para tokoh di Kota Madiun welcome dan sangat mengutamakan kekeluargaan. Hal itu sesuai dengan budaya Terah Mataraman yang menjunjung tinggi persaudaraan. Dukungan yang luar biasa tersebut semakin meringankan tugas PJ Wali Kota di Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut juga hadir Wali Kota Madiun terpilih Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih Bagus Panuntun. PJ Wali Kota sengaja mengundang keduanya untuk pamitan, sebab banyak agenda yang sudah menanti setelah pelantikan nanti. PJ Wali Kota khawatir akan sulit menjadwalkan pertemuan jika tak digelar sekarang. PJ Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi selama bertugas di Kota Madiun. PJ Wali Kota mengaku banyak terbantu dalam menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan, mulai Kepala OPD yang selalu sikap dan tanggap, Forkopimda yang welcome, hingga masyarakat yang luar biasa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto menghadiri pertemuan bersama PJ Ketua TPPKK Kota Madiun dan berbagai organisasi perempuan di Kota Madiun. Acara yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota ini dihadiri oleh TPPKK Kota, Forum Ketua TPPKK Kecamatan dan Kelurahan, DPP Kota Madiun, GOW Kota Madiun, Perwosi Kota Madiun, GOPTKI Kota Madiun, serta Dekranasda Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai penjabat Wali Kota Madiun. Kepala Bages Bangpol Provinsi Jawa Timur itu menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh organisasi yang hadir dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Lebih lanjut, dirinya berharap program-program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan dan semakin berkembang. Tak hanya itu, PJ Wali Kota juga menyampaikan harapannya agar organisasi perempuan di Kota Madiun terus menjadi motor penggerak perubahan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat UMKM, dan memperkokoh peran perempuan dalam pembangunan daerah. Sementara itu, PJ Ketua TPPKK Kota Madiun, Rika Agustini, juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap organisasi perempuan di Kota Madiun. Dirinya menyebut bahwa sinergi yang telah terjalin menjadi fondasi yang kuat untuk berbagai program yang telah berjalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Prosesi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun direncanakan Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan Dr. Maidi dan F. Bagus Panuntun tersebut berlangsung di Jakarta. Ada ratusan kepala daerah mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota yang akan dilakukan pelantikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu di Kota Madiun, ucapan selamat berupa tanaman berbuah mulai berdatangan di Balai Kota Madiun. Ya, sesuai arahan Wali Kota Madiun terpilih, bagi instansi maupun masyarakat yang ingin memberikan ucapan diimbau tidak menggunakan karangan bunga seperti biasanya, namun menggantinya dengan bibit pohon berbuah. Menurut Dr. Maidi, pemilihan bibit pohon berbuah memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan karangan bunga yang hanya bersifat sementara. Bibit pohon berbuah ini nantinya bisa ditanam di berbagai lokasi strategis di Kota Madiun, seperti taman kota, perkantoran, sekolah, lingkungan permukiman, bahkan di halaman rumah. Dengan perawatan yang baik dalam beberapa tahun ke depan, pohon-pohon tersebut diharapkan dapat tumbuh subur dan mulai berbuah. Tentunya lebih dari sekedar simbol ucapan, program ini juga diharapkan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hingga Rabu sore 19 Februari, setidaknya sudah ada 75 ucapan yang masuk. Jenis pohonnya pun beragam. Di antaranya jambu dalhari, sawo hitam, durian musangking, jambu kristal, alpukat, dan lain sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersama Wali Kota terpilih Dr. Maidi menghadiri panen jagung bersama Polres Madiun Kota di lapak UMKM Banjarjo sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Hasil panen dibagikan kepada warga bersama tambahan vitamin dan telur untuk pemenuhan gizi anak. Pada hari yang sama, Dr. Maidi juga mulai kembali melakukan goes bersama Kepala OPD untuk menyiapkan lokasi kerja di luar ruangan, sebagai bentuk efisiensi anggaran dan pendekatan kepada masyarakat. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto turut hadir dalam kegiatan panen jagung bersama Polres Madiun Kota. Kegiatan tersebut berlangsung di area lahan kosong di sekitar lapak UMKM Banjarjo, Selasa 18 Februari. Jagung yang ditanam sekitar 3 bulan lalu ini telah tumbuh subur, kemudian hasil panen dibagikan kepada warga sekitar. Saat diwawancarai, PJ Wali Kota menyampaikan apresiasinya kepada Polri, khususnya Polres Madiun Kota, atas respon cepat menindaklanjuti program ketahanan pangan yang disampaikan oleh pemerintah. Pada kesempatan tersebut, PJ Wali Kota juga membagikan hasil panen kepada masyarakat. Tak hanya jagung, namun juga ada tambahan vitamin untuk pemenuhan gizi anak dan telur. Kedepan, PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa penanaman jagung akan berlanjut di lahan tidur lainnya. Mudah-mudahan dengan panen raya jagung ini nanti juga sudah ditanam lagi jagung-jagung yang di tempat yang lain. Insya Allah akan mendukung program ketahanan pangan khususnya untuk Kota Madiun dan sekitarnya, swasembada pangan wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dua hari lagi, Wali Kota Madiun terpilih Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun terpilih F. Bagus Panuntun akan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. Meski begitu, Dr. Maidi mulai menyiapkan lokasi kantor yang akan digunakannya bekerja sejak sekarang. Adapun kantor yang dimaksud merupakan area untuk tempatnya bekerja di luar ruangan. Salah satunya seperti lapangan Kampir. Ini akan menjadi lokasi kantor pertama setelah Dr. Maidi selesai menjalani pembekalan di Akmil Magelang nanti. Untuk itu segala kebutuhan disiapkan, mulai dari pembenahan jogging track, penambahan fasilitas jembatan penghubung lapangan dan lapak UMKM, hingga revitalisasi sarana prasarana. Menurut Dr. Maidi, berkantor di lapangan menjadi salah satu upaya Pemkot Madiun untuk menjalankan instruksi efisiensi anggaran, sebab tidak memerlukan fasilitas ruangan seperti AC dan listrik, juga lebih dekat dengan masyarakat. Kedepan tidak hanya lapangan Kampir Kanigoro, lokasi lainnya juga tengah dipersiapkan, seperti bantaran Kali Madiun, Winongo, dan juga Gulun. Sementara itu dalam goes pagi, Dr. Maidi juga mengecek sarana prasarana di Kota Madiun yang perlu perbaikan, serta menghadiri panen perdana jagung yang dilaksanakan oleh Polres Madiun Kota di lapak UMKM Banjarjo. Efisiensi yang dilakukan lebih sehat. Artinya hari ini kita tidak pakai AC ya. Kalau pakai AC kan ganggu kesehatan mungkin. Hari ini sudah kita pakai alam. Di bawah pohon yang suhunya turunnya sama dengan AC, oksigennya bagus, kita di situ rapat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, pemerintah Kota Madiun melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Lomba Keluarga Sadar Hukum tingkat Kota Madiun tahun 2025. Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, hadir dan membuka acara secara resmi Lomba Kadarkum tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum tingkat kota yang digelar di Asrama Haji Selasa 18 Februari. Dalam ajang ini, setiap kecamatan di Kota Madiun mengirimkan 2 perwakilan. Lomba tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum di tengah dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Madiun juga menggandeng aparat penegak hukum serta perguruan tinggi dalam proses penilaian lomba.
Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pemahaman hukum yang benar dan akurat. Lebih lanjut, Sukom menegaskan bahwa budaya sadar hukum harus menjadi prioritas strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib dan harmonis di Kota Madiun. Suko juga berharap Lomba Kadarkum tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga dapat menumbuhkan semangat belajar hukum di masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Penjabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto menghadiri perayaan anniversary Madiun Volkswagen Club 10 Rollin Roads Motorcycle yang berlangsung di Bakorwil Madiun Sabtu 15 Februari sore. Acara ini dihadiri oleh komunitas VW serta masyarakat pecinta kendaraan klasik dan motor custom. Dalam kesempatan tersebut, Edi Suprianto yang juga menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, komunitas otomotif memiliki peran penting dalam mempererat persatuan serta membangun wawasan kebangsaan di tengah keberagaman. Selain menghadiri acara, PJ Wali Kota juga menjadi narasumber dalam podcast bertema Dialog Kebangsaan, Peran Komunitas dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045. Turut hadir dalam dialog ini, Dr. Sukowidodo Dr. Andes MSI, pakar komunikasi politik, serta Ketua Umum Madiun Volkswagen Club. Mereka membahas bagaimana komunitas dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran kebangsaan, baik melalui kegiatan sosial, edukasi, maupun aksi nyata di masyarakat. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para anggota komunitas Volkswagen dan pecinta motor custom, sekaligus menampilkan berbagai kendaraan klasik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. PJ Wali Kota berharap acara ini bisa menjadi jembatan agar antar komunitas semakin solid. Menjadi salah satu tujuan wisata Kota Madiun supaya semakin bertambah, dan berikutnya nanti akan kami kegiatan lagi, mungkin ada Jeep Adventure dan sebagainya bersama dengan Pak Wali. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun usai dilantik, tonton terus Madiun This Week. Saya Aulia Molida bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.